kita mulai. Wa anha, dan dari Aisyah, Ana Quraisyan, sesungguhnya orang-orang Quraisy, iku ahamadhum, menyusahkan, merisaukan, hum pada mereka, opo saknul mar'ati, kelakuannya seorang wanita, al-mahzumiyah, suku Mahzumi. Jadi Mahzumiyah ini ya salah satu suku di Quraisy. Ya. Alati yang sarokat, mencuri dia mar'ah. Jadi suku Mahzumi ini termasuk suku terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Itu termasuk suku terhormat, itu suku Mahzumi. Nah, ternyata ada seorang wanita dari suku Mahzumi itu mencuri. Orang-orang Quraisy secara umum menyayangkan itu semua. Ini wanita terhormat kok mencuri. Terus nanti kalau dihukum kan ya kasihan, wong ini orang terpandang. Jadi hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu sudah ada sejak dulu. Sejak zaman Rasulullah, bahkan sejak zaman Bani Israel. Ya. Ini ada wanita dari suku yang terhormat Makhzumiyah mencuri. Sementara hukuman dari orang yang mencuri adalah dipotong tangan. Nah, ini wanita terhormat dipotong tangannya kan gimana ini? Faqalu, maka berkata mereka, orang-orang Quraisy, mereka merekayasa bagaimana caranya agar si wanita Makhzumiyah yang mencuri itu tidak dipotong tangannya. Man, siapakah yukallimu yang bisa merundingkan, ya, bisa berbicara fiha, di dalam urusan wanita Makhzumiyah, Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus mereka cari cara, kira-kira siapa ya yang bisa merundingkan ini semua kepada Rasulullah, biar si wanita ini tidak dihukum. Ya, biar si wanita ini tidak dihukum. Kira-kira siapa ya yang bisa diajak kerjasama untuk merayu Rasulullah agar si wanita ini tidak dihukum. Zaman sekarang kan juga seperti itu. Faqalu, maka berkata mereka, ya, man, siapakah yajtari'u yang berani alaihi atas Rasul, ila kecuali Usamatu bin Zaid. Wah, kalau ngelobi Rasul ndak ada yang berani. Wes, ndak ada yang berani kecuali ya Usamah bin Zaid ini. Hibbu Rasulillah, kesayangannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Usamah ini cucu angkat, ya, cucu angkat dari Rasulullah. Jadi aslinya anak angkatnya Rasulullah itu adalah Zaid bin Harisah. Lah, Zaid bin Harisah ini punya anak namanya Usamah. Usamah bin Zaid ini. Kisahnya juga diabadikan di Al-Quran ini. Tentang Rasulullah ngelamar Zainab. Terus Zainab salah sangka kan gitu kan. Dipikir ngelamar untuk beliau, ternyata untuk Zaid. Ini bisa dipahami ya. Intinya ndak ada yang berani ngelobi Rasulullah
kalau tidak Usamah bin Zaid. Nah, Usamah di lobi disuruh ngerunding ke Rasulullah. Fakallamahu maka berbicara pada Rasul sopo Usamah tu Usamah. Usamah masih kecil, masih polos ya, disuruh orang-orang itu ya mau aja. Mau-mau aja, Usamah masih kecil. Ya belum dewasa lah usianya, ya belum sampai 20 tahun. Ya. Dikai permen ngono wis budal. Bocah cilik. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas fa'u apakah membantu kamu? Fi haddin di dalam pelanggaran had. Ya, fi haddin di dalam had. Jadi pelanggaran yang menyebabkan orangnya harus dihukum had. Termasuk mencuri itu. Min hududillah dari berbagai aturan-aturannya Allah. Batas-batasnya Allah Ta'ala yang maha luhur. Hei Usamah, apa kamu itu mau membantu di dalam masalah pelanggaran had dari berbagai had-hadnya Allah? Tidak boleh seperti itu. Tsumma koma kemudian berdiri. Siapa Rasulullah? Fahta toba maka khutbah dia. Rasul. Tsumma kola kemudian bersabda dia Rasul. Inama sejatinya ahlaka merusak. Man pada orang qablakum sebelum kalian. Berarti ini orang Yahudi Nasrani. Opo anahum sesungguhnya mereka. Iku kanu ada mereka. Iku idza saroko ketika mencuri. Fihim di kalangan mereka sopo as-sarifu orang yang mulia. Orang kaya, orang terhormat. Tarokuhu meninggalkan mereka hu pada sarif, tidak dihukum, ya. Jadi orang-orang sebelum kalian itu, orang-orang ahli kitab, dalam konteks ini Yahudi Nasrani, itu rusak, tatanannya semua rusak, gara-gara mereka punya kebiasaan, kalau yang mencuri itu orang kaya, orang mulia, hukum hak tidak ditegakkan. Dibiarkan, ditutup-tutupi kek atau diapakan gitu. Yang penting si pencuri ini tidak dipotong tangan, tidak dihukum. Nah, itu. Tapi wa idza saroko dan ketika mencuri, fihim di kalangan mereka, man qablakum sapa adzaif orang lemah. Orang lemah itu ya paling nyuri ayam, nyuri apa? Roti di toko kan gitu kan. Yang dicuri kan barang-barang remeh itu. Singkongnya tetangga kan gitu. Akomu maka menegakkan mereka alaihi atas orang yang lemah al-hadda pada hukum had. Podo kan karo wong saiki? Podo. Podo plek wis plek. Memang betul sabdanya Rasulullah bahwa umat Islam itu akan nyuntuh kelakuan ahli kitab ya sedikit demi sedikit. Nek saiki ya wis plek podo wis. Wa mullah demi Allah. Lau seandainya, ini seandainya, tapi nyatanya ya tidak terjadi. Ana Fatimata sesungguhnya Fatimah binta Muhammadin anak perempuannya Muhammad iku sarokot. Mencuri dia Fatimah. Lakotok tu niscaya memotong aku Rasul yadaha pada tangannya Fatimah. Wanita terhormat dalam Islam itu adalah Fatimah. Ya. Jadi kalau hanya sekedar si wanita mahzumiyah itu tidak ada bandingannya dengan Fatimah, tidak ada. Gitu ya.
Ya, jadi wanita terhormat dalam agama Islam itu salah satunya adalah Fatimah. Ada satu lagi Khadijah, ya kan, ibunya. Ya kan? Tapi Khadijah sudah meninggal. Ya, wanita terhormat dalam Islam itu adalah Fatimah binti Rasulillah. Seandainya dia itu mencuri, nanti aku sendiri yang motong tangannya. Tuh. Ya. Lah kalau cuma almar'ah al-mahzumiyah, wanita mahzumi itu belum apa-apa kalau dibandingkan Fatimah. Lah ngono arep mbok belani piye? Ya. Gitu mau kamu bela. Dan kenyataannya Fatimah ya tidak pernah mencuri. Katanya kenyataannya seperti itu. Ini kan lau, umpama itu. Tapi kenyataannya Fatimah tidak pernah mencuri. Lah, Rasulullah khutbah seperti ini kalau sesuai babnya, beliau dalam keadaan apa istilahnya? Marah, membela aturan Allah yang berusaha dinego sama orang-orang itu loh. Ya. Sesuai babnya kan bab apa? Marah ketika keharaman Allah diterjang kan gitu. Jadi Rasulullah sampai menggambarkan anaknya sendiri seandainya mencuri, ya beliau sendiri yang motong tangannya itu kan saking nemeni, saking terlalunya orang-orang itu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi seperti ini ya memang butuh hati yang bersih, pikiran yang jernih. Ya, terus pengendalian hawa nafsu untuk bisa menghukum orang yang kaya, yang pangkat. Orang kaya pangkat ini kalau mencuri ya jumlahnya banyak, miliatan. Ya kan? Kalau orang lemah ya paling yang dicuri ya ayam atau apa gitu. Kita lanjut. Wa an Anas dan dari Anas. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ro'a melihat beliau Nabi nukhomatan pada dahak. Kalau bahasa Jawanya apa? Riyak ya. Fil kiblati di kiblat masjid. Dadi ono ana sahabat iki ngono. Salat iso ngidul nduk ngarep iki. Berarti masih tertipan orang Indonesia ya kalau salat. Sebodoh-bodohnya ndak ada yang apa ngidul nduk ngarep iki enggak ono. Ini zaman Nabi melihat ada lendir atau liyak umbel ya di kiblatnya masjid. Fasako maka berat opo dalika demikian itu ada nukhomah di kiblat alaihi atas Nabi. Nabi merasa gimana gitu. Kok kebangetene wong-wong ya. Kata ru'iyah sehingga dilihat apa perasaan berat itu fi wajhi di wajahnya Nabi. Sampai terlihat jelas di wajahnya Nabi tidak suka. Nabi merasa kecewa. Itu sampai terlihat di wajahnya.
Fakoma maka berdiri siapa Nabi fahakkahu maka ngerok. Ngerok apa ngerik? Kalau ngerik itu kecil, kalau ngerok besar. Nek ngeruk itu gede, ngerik. Ngerik. Biati dengan tangannya Nabi. Ya, dibersihkan itu. Tembok kiblat masjid dibersihkan. Fakola maka bersabda siapa Nabi. Inna ahadakum sesungguhnya salah seorang kalian. Idza koma ketika berdiri dia fi sholatihi di dalam sholatnya. Fa innahu maka sesungguhnya dia iku yunaji bermunajat atau bisik-bisik. Munajat itu artinya bisik-bisik. Rabbahu pada Tuhannya. Ya. Wa anna rabbahu dan sesungguhnya Tuhannya ahadukum iku bainahu di antara dia wa bainal kiblati dan antara kiblat. Ini hadis mutasabihat loh ya. Wes ora sah dipikir aneh-aneh. Yes, sabdanya Nabi seperti itu ya sudah dipercayai seperti itu. Ya. Jadi kalau di Al-Qur'an ada ayat mutasabihat sama dalam hadis itu ada hadis-hadis yang sifatnya mutasabihat ya ada. Lah terus piye? Yes percaya ngono ae. Percaya begitu saja. Ini kan Nabi mensabdakan wa inna rabbahu bainahu wa bainal kiblah. Nah, jadi Tuhannya itu antara dia dan antara kiblat. Gitu kan? Wes ora sah dibahas, percaya wes ngono tok. Ya. Nanti kalau kita bahas nemen-nemen nanti kenaian surat Ali Imran itu. Jadi fayat tabi'u nama tasabah. Ya. Jadi mencari kerusakan itu namanya. Terus menghadapi ayat-ayat atau hadis-hadis semacam ini kita berdoa pada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu. Fala yabzukonna maka jangan meludah sungguh sapa ahadukum salah seorang kalian kibalal kiblati ke arah kiblat. Ya, jangan sampai pas sholat itu meludah ke arah kiblat. Ya, padha karo adep-adepan karo Gusti Allah, mari ngono Gusti Allah didoni. Kurang ajar itu jenenge. Ya. Datang menghadap Allah, berhadap-hadapan dengan Allah, habis itu Allah diludahi. Maka dilarang kelas. Pas sholat meludah ke depan itu dilarang. Jadi fala yabzukonna ahadukum kibalal kiblati. Walakin dan tetapi an yasarihi dari arah kirinya. Ya, dari arah kirinya. Tapi kalau meludah ke arah kiri boleh. Pokoknya ora nek koncone lho ya. Kalau kita meludah ke arah kiri ternyata di kiri ada orang ya. Jadi masalah lagi nanti. Ini kalau dia ada di barisan yang paling kiri ya bolehlah. Atau sholat sendiri ya, bisa. Kalau di tengah-tengah soft ya jangan meludah ke kiri.
ngidoni koncone. Au atau tahta kodamihi di bawah telapak kakinya. Atau meludah di telapak bawah telapak kakinya. Ini masjid zaman dulu memang pasir. Pasir. Meludah terus ditutup pasir gitu selesai. Ya, selesai. Kalau sekarang masjidnya bagus-bagus, meludah sembarangan ya jadi masalah itu. Diseneni karo takmir masjidnya. Tuma akhoda kemudian mengambil siapa Nabi torofa ridaih pada ujung pakaiannya Nabi. Fabasoko maka meludah dia Nabi fihi di ujung pakaian. Atau kalau sekarang ya pakai sapu tangan. Misalkan sholat berjamaah di masjid atau di mana ya mungkin agak flu atau gimana gitu ya sudahlah bawa sapu tangan atau tisu sejenisnya. Lah kalau pengen meludah ya meludah di sapu tangan atau tisu tersebut. Gitu ya. Jadi jangan meludah sembarangan. Tsumma roda kemudian mengembalikan siapa Nabi ba'dahu pada sebagian torofa ridaihi ala ba'din atas sebagian yang lain. Jadi diludahkan terus diusap-usapkan gini loh. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi roda ba'dahu ala ba'din digosok-gosok. Jadi biar ludahnya itu larut dengan kainnya itu. Ya. Kalau tisu ya langsung dikantongi kok. Selesai sholat dibuang gitu aja. Fakola maka bersabda siapa Nabi awyaf alu atau berbuat dia ahadukum hakada seperti ini. Ya, kalau tidak meludah ke kiri ya di bawah telapak kaki atau diludahkan di pakaian terus digosok-gosokkan. Nah, gitu. Ya. Wal amru dan perkara bil busok dengan meludah an yasarihi dari arah kirinya orang ya ahadukum au tahta kodamihi atau di bawah telapak kakinya. Huwa adapun perkara iku fima di dalam apa-apa idza kana ketika ada dia orang yang sholat fi ghairil masjid di selain masjid. Nah ini diperhatikan ya. Jadi meludah ke kiri atau ke tanah di bawah telapak kaki itu kalau sholatnya tidak di masjid. Ya, sholat di lapangan atau sholat di pinggir jalan itu boleh meludah ke kiri atau di bawah telapak kaki. Wa amma fil masjid, fa amma fil masjid, maka adapun di masjid, fala yabsuku maka tidak boleh meludah dia illa fi saubih, kecuali di pakaiannya. Kalau sholatnya di masjid, ya di masjid, itu kalau meludah ya di pakaiannya saja. Atau di sapu tangan atau di tisu itu. Bisa dipahami ya. Jadi catatannya di sini masjid itu tempatnya sholat, ndak boleh diludahi, ndak boleh dikencingi, dan seterusnya. Ya.
Mahum? Kita masuk ke bab yang baru. Babu amri wulatil umur. Bab perintah kepada para pengatur urusan agama. Ya, wulatil umur. Jadi bab perintah kepada para pengatur pengurus urusan agama birrifki terhadap welas asih, kasih sayang, biri ayatihim terhadap rokyah mereka, atau bahasanya ya rakyat mereka. Wa nasihatihim dan berbuat baik terhadap mereka, rokyah. Wasafakoti dan punya rasa kasihan atau iba alaihim atas mereka. Jadi perintah dari Allah, dari Rasulullah kepada para ulil amri agar mereka punya rasa belas kasihan, ya, mau menasehati, mau welas asih terhadap rokyah mereka. Wanahyi dan larangan anggisihim dari apa? Gis itu ketoke ngurusi tapi asline orang ngurusi. Itu gis. Cara basa Jawane ngono apa? Blawur tinggal. Ketoke ngurusi tapi asline ora. Gawayane ngurusi padahal ya ora ngono. Gawayane ngekeki sedekah padahal dheweke wis nyunat. Ngono. Modele kan akeh ngono kuwi. Ya. Kon dhuwur dikeki 1 juta, dikeki ngisorane 500. Sing 500 dikantongi dhewe, termasuk iku gis. Ya. Ketoke nulung padahal asline mentung, ya. Ketoke ngurusi padahal asline orang ngurusi. Ya. Watasdid dan memberatkan alaihim atas mereka. Ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu dilarang, itu dilarang. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Jadi kakean birokrasi. Kakean birokrasi. Ya, hal-hal yang sebenarnya mudah sengaja dipersulit. Ya. Berarti ngurus apa-apa ngono dipimpong ngalor ngidul, ya. Wis teko ning Pak Iko, ning gone Pak Iko digeser rono. Kon moro rono, wis dipimpong pokoke. Ya. Wa ihmali masolihihim dan apa? Menunda-nunda kemaslahatan mereka. Jadi tidak segera kerja cepat. Kalau bisa ditunda, kenapa harus dipercepat? Nah, modeling ngono kuwi. Ya. Sesuk diurusi sesuk. Ora kelakon akhirnya. Wal ghaflati dan lale anhum dari mereka. Ya. Ya. Wa an hawaijihim dan dari berbagai kebutuhan mereka. Mangan ora mangan gak ngurus. Nyandang ora nyandang gak ngurus. Duwe omah tagak gak ngurus. Ya, itu dilarang seperti itu. Ya. Jadi lupa dari rokyahnya dan dari kebutuhan rokyahnya.
Rokyahe loro buah gak ngurus, ya. Rokyahe kaliren buah gak ngurus, ya. Ya. Rokyahe mudoh buah gak ngurus. Nah, itu wal ghaflati anhum wa an hawaijihim. Kenapa kewajiban mereka begitu berat? Ya karena haknya mereka juga begitu besar. Karena mereka berhak untuk ditaati. Ya kan? Dalilnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu kan. Mereka punya hak ditaati selama perintahnya tidak maksiat. Sehingga mereka juga punya kewajiban yang besar. Ya. Punya kewajiban yang besar. Umpama mereka tidak melaksanakan tugasnya pun, ru'yah itu oleh Allah disuruh minta haknya kepada Allah langsung. Nah, kalau dalam riwayatnya seperti itu. Gitu ya. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, wahfid dan merendahkanlah engkau Muhammad janahaka pada sayapmu Muhammad. Jadi dalam konteks ini Rasulullah sebagai Rasul penyampai risalah iya, sebagai ulul amri iya. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Beliau sebagai Rasulullah iya, penyampai risalah, sebagai ulil amri iya, ngurusi umatnya iya, itu. Maka diperintahkan wahfid janahaka. Jadi rendahkanlah sayapmu. Liman bagi siapapun ittaba'aka yang mengikuti diaman kepada engkau Muhammad, bayani minal mukminin dari orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dijaga umatmu atau ro'yahmu itu dengan penuh kasih sayang. Ya, dengan penuh kasih sayang. Surat Syu'ara ayat 215. Wa qala ta'ala innallaha sesungguhnya Allah iku ya'muru. Perintah siapa Allah bil adli pada keadilan. Wal ihsan dan berbuat baik. Ini perintahnya Allah. Kita supaya adil dan berbuat baik. Adil berbuat baik. Wa ita idil kurba dan mendatangkan yang mempunyai kerabat. Ya didatangi, ditanyai kebutuhannya apa, ya silaturahim ke situ. Jadi mendatangi atau mendatangkan pada yang mempunyai kerabat. Wayanha dan melarang siapa Allah anil fahsa dari perbuatan keji. Perbuatan keji ya termasuk zina. Wal mungkar dan perbuatan mungkar. Wal bagi dan kedurhakaan termasuk kedoliman. Yaidukum menasehati siapa Allah kum pada kalian la'alakum agar kalian tadakkarun mengambil peringatan kalian. Itu semua adalah nasihat Allah agar kalian mengambil peringatan di situ. Ya. Jadi orang biasa saja itu diperintah untuk adil, diperintah untuk ihsan, diperintah untuk berbuat baik kepada kerabat, apalagi posisinya sebagai ulul amri. Orang biasa saja dilarang untuk melakukan perbuatan fahsa, keji, mungkar, dolim,
apalagi dia sebagai ulul amri. Karena sebagai ulul amri itu godaan untuk melakukan kejahatan, kekejaman, kedoliman itu banyak, gitu loh. Ya, banyak. Ya. Daripada orang biasa. Lah ini dinasehatkan oleh Allah pada kalian agar kalian mengambil peringatan. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala berkata Ibnu Umar. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda dia Rasul. Kullukum seluruhnya kalian loh ya. Ya, berarti yo lanang, yo wedok, yo tuwek, mbuh cilik, pokoknya kabeh. Ro'in seorang penggembala. Jadi dalam hidup itu kita punya tanggung jawab. Ya, dalam hidup ini masing-masing kita itu punya tanggung jawab. Punya tugas yang harus dilaksanakan dan setelah itu dipertanggungjawabkan. Yang memberi tugas siapa? Allah, otomatis itu. Ya. Bisa dimengerti ya? Jadi ibaratnya kita itu hidup di dunia buruh angon. Cara Jawane ngoten, buruh angon. Lah wedhuse sapa sing dingon? Wedhuse Gusti Allah. Kita kerja pada Allah, kerjanya diibaratkan menggembala kambing. Lah kambing itu harus kita gembala dengan baik. Setelah itu ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Aja main-main nek ngene iki wisan. Ya nek wedhusmu dhewe arep mbok umbar ya karepmu. Nek wedhusmu dhewe. Lah iki wedhuse juragan nih. Ya. Wedhuse juragan iki. Ya nek wedhusmu dhewe arep mbok beleh, mbok saduk, mbok guwak, terserah wedhusmu dhewe. Ya, bisa dipahami ya. Wa kullukum dan seluruhnya kalian iku mas'ulun, ditanya, artinya dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatihi dari gembalaannya atau dari ro'yahnya. Ya, dan kalian dimintai pertanggungjawaban atas tugas penggembalaan itu. Ya. Wedhuse mau 100, isuk 100 lah. Sore karek 90. Nah, sing 10 ning ndi? Contohnya seperti itu. Ya. Pagi misalkan diserai kambing 100. Ini kamu gembala ini. Lah sore kambingnya tinggal 90. Nah, gimana itu? Dimarahi majikannya. Ya. Atau sore itu masih belum kenyang kambingnya. Sore itu masih belum kenyang kambingnya. Iki mau mbok angon nang ndi kok isik luwe kabeh iki. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi kita hidup di dunia ini adalah
buruh angonnya Allah. Kita itu buruh. Majikan kita ya Allah. Ya. Setelah itu otomatis kita juga harus bertanggung jawab. Ya. Berangkat membawa kambing 100, nanti balik kambingnya juga harus 100. Nek kalong ning ndi iki. Ngono. Ya. Terus ini dirinci sekarang. Al-imamu utawi imam, ya. Ini imam yang ngurusi banyak orang ya, ulul amri itu. Iku ro'in penggembala. Ya. Wa mas'ulun dan dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatihi dari ro'yahnya. Nah, ro'yahmu asalnya 100. Lah saiki karek 90. Ya, donang di kabeh. Murtad ta? Ngono. Iki piye kok iso murtad iki? Atau mungkin oleh awakmu ngimami salat kedawan. Wis ora gelem makmum ning awakmu misale. Nah, itu. Atau kamu terlalu kejam dengan ro'yahmu itu. Nah, itu dipertanggungjawabkan nanti. Ya. Iki mbok urusi agamane apa ora? Ya. Nek luwe mbok kei mangan apa ora iki. Itu dipertanggungjawabkan. Ya. Dom bambung dadi gelandangan ngono iko piye? Tindakanmu ya apa? Ya. Itu yang pertama, perinciannya seperti itu. Yang kedua, warojulu dan seorang laki-laki, ini tepatnya kepala rumah tangga, iku ro'in penggembala fi ahli di dalam keluarganya. Nah, bojomu mbok urusi pora, anakmu mbok urusi pora. Tuh. Piye agamane, piye kepahaman agamane, nah, tuh. Wa mas'ulun dan dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatihi dari ro'yahnya, ya dari istrinya anaknya itu. Ya. Wal mar'atu dan seorang wanita. Ya, wanita. Iku ro'iyatun penggembala fi baiti zaujiha di dalam rumah suaminya. Anak iki dikei mangan ora. Wayahe adus didusi ta gak? Wayahe belajar alibak tak diajari apa gak? Ada pertanggungjawabannya itu. Wa mas'ulatun dan dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatiha dari gembalaannya. Wal khodim dan pelayan. Pelayan ini kan zaman sekarang secara derajat kan rendah sebenarnya pelayan. Iku ro'in penggembala fima li sayyidihi di dalam harta majikannya. Disuruh belanja ini uangnya dikorupsi apa tidak, di mark up apa tidak. Loh, itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Wa mas'ulun dan dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatihi. Kalau dalam riwayat lain termasuk anak itu juga dimintai pertanggungjawaban tentang harta orang tuanya. Ya, elek-eleke contoh ini dititipi bapake bayar SPP. Kuwi dibayarno ning gone gurune temen agak ngono kuwi. Apa dienggo tuku mercon. Ayo. Itu ada pertanggungjawabannya. Apa di gawe nonton konser. Ada pertanggungjawabannya itu. Wa kullukum dan semuanya kalian iku ro'in penggembala wa mas'ulun an ro'iyatihi. Ya. Wa an Abi Ya'la.
Makil bin Yasarin radhiyallahu anhu qol sami tu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakul bersabda Rasul. Mamin abdin tak seorang pun dari hamba. Yastar'ihi yang menjadikan penggembala. Nah, menjadikan penggembala. Hi pada abed sopo Allahu Allah ro'iyatan pada gembalaannya. Ya ini termasuk kita. Termasuk kita. Mau bujang, mau sudah berkeluarga, mau menjadi bos, mau menjadi karyawan, semuanya. Jadi tak seorang pun hamba yang diberi tugas oleh Allah pada suatu tugas. Ya, diberi atau dijadikan penggembala pada suatu gembalaan. Ya. Yamutu mati dia, yauma yamutu di harinya mati dia. Terus dia mati pada saat memang hari itu dia harus mati. Wahwa dan dia iku gosun gos. Gos itu ya kelihatannya ngurusi padahal tidak. Kelihatannya baik padahal jahat. Itu namanya gos. Li ro'iyatihi pada gembalaannya, pada ro'yahnya. Illa kecuali harroma mengharamkan sopo Allahu Allah alaihi atas hamba al jannata pada surga. Haram masuk surga. Hukumnya seperti itu. Wafi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat. Falam yakudha maka tidak menjaga dia pada ro'iyah binusihi dengan perbuatan baiknya. Ro'yahnya tidak dijaga betul. Dengan memberikan nasihat, memberikan arahan, tuntunan, bimbingan. Yo ngekei biaya barang kadang. Kadang yo tekor barang. Itu. Lam yajid maka tidak menjumpai dia ro'ihatal jannah pada baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya, aromanya surga saja tidak. Ya. Ya, jangankan kok masuk surga, mencium aromanya surga aja tidak. Aja ngimpi mlebu swarga nek ngono kuwi. Itu. Wa fi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat li muslimin bagi muslim mamin amirin tak seorang pun dari amir. Yali yang ngurusi dia umural muslimin pada perkara-perkaranya umat Islam. Ya. Summa kemudian layat jahat tidak bersungguh-sungguh dia. Ya. Atau bisa dimakna berijtihad dia. Lahum untuk mereka. Ya, bersungguh-sungguh di dalam kemaslahatan ro'yahnya itu. Wayansoh dan tidak nasihat atau berbuat baik dia lahum pada mereka. Ila kecuali lam yadkhul tidak akan masuk dia ma'ahum bersama mereka al jannata pada surga. Jadi ro'yahnya masuk surga, amirnya masuk neraka. Loh kok bisa ro'yahnya didolimi terus ya? Dinakali terus ya? Mereka sabar baik ya kan sampai mati di samping masuk surga karena amalannya sendiri ya bisa ngerampas amalannya si amir itu. Ya kan? Nah, amalan entek ya diberki dosa kan gitu kan. Jadi ro'iyahnya masuk surga lah
sementara amirnya masuk neraka. Jadi illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata Aisyah, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu berdoa. Siapa Rasul fi baiti di rumahku hadza yang ini. Berarti ya kalau sekarang posisinya ya di makamnya Rasulullah itu. Jadi aku pernah mendengar Rasulullah berdoa ya di rumahku ini. Isinya doa. Allahumma ya Allah man barang siapa walia yang ngatur atau ngurusi ya. Min amri umati dari perkara umatku ngatur sayan pada sesuatu. Entah dia didapuk atau diberi tugas bagian logistik atau bagian akomodasi atau bagian apalah ya. Jadi dia diberi tugas ngurusi suatu perkara dari umatku. Ya. Fasakko maka memberatkan dia alaihim atas mereka umat. Yaitu prinsipnya selama bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Faskuk, nah, maka semoga memberatkan engkau Allah alaihi pada orang tersebut. Nah, ini didongakno elek karo Nabi. Kalau mereka mempersulit umatku, maka persulitlah dia. No. Waman dan barang siapa walia yang ngatur atau ngurusi min amri umati dari perkara umatku sayan pada sesuatu, entah dia diberi tanggung jawab apa, itu ngurusi zakat kek atau ngurusi apa kek, farofako maka welas asih dia, welas asih, ya, penuh kasih sayang, bihim terhadap mereka farfuk maka semoga welas asih engkau bihi terhadap orang tersebut. Ang podo-podo didongakno Nabi ya pilih didongake sing apik lah. Ini keistimewaan dari pengatur urusan agama itu seperti itu. Didoakan oleh Nabi. Karek ngurusine iku bener apa enggak? Nek ora bener ya didongakno elek. Nek apik ya didongakno apik. Ya. Pemimpin agama. Konteksnya pemimpin agama. Kalau kita bicara pemimpin agama, berarti kesepakatan awalnya adalah urusan agama. Kalau kita bicara pemimpin negara, nah ini kesepakatannya bisa macam-macam. Ya. Jadi ada suatu negara itu berhubung rakyatnya agamanya macam-macam ya. Tapi mereka dulu asalnya mengusir penjajah bersama-sama, kan? Ya kan? Terus kalau negara itu dibikin negara Kristen
atau negara Islam atau negara Hindu misalkan, tentunya agama yang lain tidak mau. Ya kan? Awake dhewe berjuang bareng-bareng kok. Negarane arep mbok dadekke negara Kristen misale. Nah, sing Islam gak gelem, ora iso. Atau sebaliknya dijadikan negara Islam, ya sing Kristen, sing Katolik ya ora gelem. Ya kan? Nah, kalau konteksnya seperti ini kesepakatan bernegara. Ya kan? Ya, kesepakatan bernegara. Gini loh, manusia itu ya satu individu itu bisa memerankan berbagai peran. Nah, bisa ya, peran sebagai hamba berarti kewajibannya nyembah Allah ya. Peran sebagai anak berarti kewajibannya berbuat baik pada orang tua ya. Peran sebagai suami berarti harus berbuat baik pada istrinya. Ada peran sebagai istri, ada peran sebagai orang tua kalau sudah punya anak. Orangnya itu satu, ya. Orangnya itu ya satu itu. Tapi ternyata bisa memerankan banyak peran, itu kan? Itu bisa. Ya. Lah konteksnya apa sekarang? Ini urusan agama atau urusan kemasyarakatan. Kalau agama berarti kesepakatannya antara orang yang agamanya sama. Ya kan? Kalau kemasyarakatan berarti kesepakatan antara mungkin orangnya agamanya beda-beda. Bisa dipahami ya? Ya. Lah bukan berarti terus kalau mimpin negara boleh korupsi, boleh maling, boleh ya ndak boleh. Tetap ndak boleh. Ya. Ada dalil yang melarang itu. Bisa dipahami ya? Oke. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan ini ya. Tolong diperhatikan ini. Kanat ada sapa Bani Israel iku tasusuhum merawat atau ngurusi hum pada mereka sapa al-anbiya para nabi. Perhatikan ya. Yang diberi kitab Taurat itu adalah Nabi Musa. Ya. Yang diberi kitab Taurat adalah Nabi Musa. Perhatikan. Lah, kitab Taurat itu tetap berlaku walaupun Nabi Musa sudah meninggal. Sampai di sini sepakat ya? Ya. Lah, kitab Taurat bagaimanapun itu hanya kitab. Cuma benda mati. Ya kan? Cuma tulisan kok itu kok. Ya kan?
Lah, yang menjalankan hukum kitab Taurat sesudah Nabi Musa adalah para nabi sesudah beliau. Ya, adalah para nabi sesudah beliau. Lah prakteknya kulama halaka, tiap kali meninggal sopo nabiyun seorang nabi, kholafahu maka menggantikan hu pada nabi yang meninggal tersebut, sopo nabiyun nabi yang lain. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan kitab Taurat yang masih tetap berlaku. Tahu konteksnya ya? Nah, ya. Jadi termasuk Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu menjalankan hukum kitab Taurat. Ya. Jadi secara teorinya ya kitab Tauratnya itu, nah, secara prakteknya ya dijalankan oleh para nabi sesudah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa masih hidup, yang memimpin Bani Israel menjalankan Taurat ya Nabi Musa. Begitu beliau meninggal, ada penggantinya, termasuk Yusa bin Nun dan kawan-kawan itu. Ya. Terus sampai masa kitab Taurat tidak berlaku lagi. Kapan? Yaitu sampai terutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Wa innahu, dan bahwasanya, nah ini la nabiya, tidak ada nabi ba'di sesudahku. Lah ini masalahnya di sini. Lah sesudah aku Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Tapi Al-Qur'an tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya enggak? Terus siapa yang menjalankan? Sementara sudah tidak ada nabi lagi. Wa yakunu, dan ada ba'di setelahku sopo khulafa para khalifah. Ya termasuk Abu Bakar meninggal digantikan Umar. Umar meninggal digantikan Utsman, terus gitu. Fayak surun, maka banyak mereka. Ya, maka banyak mereka. Tuh. Jadi para khalifah ini kalau dibandingkan loh ya, kalau ditimbang para khalifah setelah Nabi itu ya, kalau mereka menjalankan tugasnya dengan baik, itu derajatnya luar biasa itu. Ya, hampir sebanding dengan nabi-nabi di Bani Israel yang menggantikan Nabi Musa dalam rangka mempraktekkan kitab Taurat. Jadi para khulafa ya, ini tugasnya adalah menjalankan hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an. Itu fungsinya. Sebanding kan? Sebanding, seukuran. Itu. Jadi khulafa ini, kalau sesuai pertanyaan sampean tadi, khulafa fayak surin ini adalah khulafa yang bertugas untuk melaksanakan hukum-hukum kitab Al-Qur'an sebagaimana para nabi Bani Israel
yang melaksanakan hukum-hukum kitab Taurat. Ya. Cuma bedanya kalau nabi-nabi Bani Israel itu maksum, kalau para khulafa ini tidak maksum. Makanya pas kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih dan seterusnya. Ya kan? Dan seterusnya. Berarti konteksnya adalah konteks beragama. Jadi kesepakatannya adalah kesepakatan untuk menjalankan, mempraktekkan Al-Quran. Yang mana bagaimanapun Al-Quran itu baru teori. Ya pelaksananya ya yang masih hidup-hidup itu. Siapa yang mimpin? Ya para khulafa. Itu bedanya mereka tidak maksum, kalau nabi-nabi Bani Israel mereka maksum. Tuh. Qalu berkata mereka, nah ini ya Rasulullah, wahai utusan Allah, fama maka apa, tak muruna perintah engkau pada kami. Nah, terus perintah engkau kepada kami dalam hal ini itu bagaimana? Ya, yaitu tadi karena khulafa itu ya kadang meleyot. Wong kancane ya ora maksum. Kadang meleyot ngono kuwi. Ya kan? Qala bersabda Rasul aufu, menetapilah kalian bi bai'atil awal dengan bai'at yang pertama. Fal awal maka yang pertama. Summa tuhum kemudian memberikanlah kalian hum pada mereka khulafa ya, haqqahum pada hak mereka. Ya, hak mereka apa? Ya ditaati selama perintahnya tidak maksiat. Was'alu dan mintalah kalian Allah pada Allah alladzi pada yang lakum untuk kalian. Ini kalau khalifahnya tidak memberikan hak kalian. Ya. Kalau mereka ternyata yaitu tadi meleyot, ya tidak adil, dolim dan lain-lain, sudah kalian mintalah hak kalian kepada Allah. Ya, mintalah hak kalian kepada Allah. Fa innallah maka sesungguhnya Allah iku sailuhum dat yang meminta pertanggungjawaban hum pada mereka amma dari apa-apa istarahum yang menjadikan penggembala siapa Allah hum pada mereka. Ya. Mereka jadi khalifah kok ternyata rokyahnya disia-siakan, ya sudah. Nanti mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu kepada Allah. Ya, dari sisi ini masih enak Bani Israel. Karena dipimpin nabi yang maksum, yang jelas adil, ya, yang jelas Rafiq, yang jelas Muhsin. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad, nah, dipimpin khalifah iki masalah ya. Dipimpin khulafa ini. Ono sing delewer, ono sing muokong, ya ono sing adil ya kan, ngono lho. Itu.
Mafhum ya? Ada masa yang mana mereka itu baik, ya, baik. Ya, ada masa di mana mereka buruk. Ya sebenarnya mirip di Bani Israel juga, mirip. 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 Wa an Aid ibni Amr radhiyallahu anhu. Anahu sesungguhnya Aid iku dakola masuk dia ala Ubaidillah bin Ziyad. Fakola maka berkata dia Ubaidillah lahu kepada Aid. Ai bunaya, wahai anakku. Ya, wahai anakku. Ini sesungguhnya aku sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda Nabi, Inna sarori'a sesungguhnya sejelek-jeleknya para penggembala itu adalah al-khutomah, penggembala yang kejam terhadap gembalaannya. Ya, penggembala yang kejam, bengis terhadap gembalaannya. Fa'iyaka maka takutlah kamu antakuna jika ada kamu iku minhum dari golongan mereka. Ya, kamu jangan sampai seperti mereka. Jangan sampai masuk golongannya orang-orang yang kejem itu. Bisa dipahami ya? Halo? Wa an Abi Maryam al-Asdi radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Abi Maryam iku kola berkata dia Abi Maryam li Muawiyah kepada Muawiyah. Nah, iki Muawiyah iki dadi amir iki ya rada ya rada anulah, ya jenenge ora maksum piye maneh. Dinasehati karo Abi Maryam. Ya. Jadi selepas Ali meninggal, kemudian ada dualisme kepemimpinan Hasan dan Muawiyah. Terus pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Lah ini. Nah ini. Ya. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man barang siapa wallahu yang menjadikan pengatur pada man sopo Allahu Allah sayan pada sesuatu. Sayan pada sesuatu.
min umuril muslimin dari perkaranya orang-orang Islam. Apalagi dia jadi pemimpin tertinggi. Ngono lho. Paham ya? Jadi orang yang oleh Allah ditakdirkan menjadi suatu pengatur atau pengurus yang ngurusi satu bidang saja. Ya, dari berbagai urusannya umat Islam. Ya. Apalagi dia menjadi khalifah. Nolo. Ya, apalagi dia jadi khalifah. Fahtajaba maka terhalang dia. Duna hajatihim selain kebutuhan mereka. Wa khallatihim dan ya sama kebutuhan mereka. Wa fakrihim dan kefakiran mereka. Nah terus dia itu tidak peduli dengan kebutuhan mereka, kefakiran mereka, kebutuhan mereka. Dia tidak mau ngurusi. Wes belas mau ngurusi. Ihtajaba maka menghalang-halangi sapa Allahu Allah duna hajatihi selain kebutuhannya wa khallatihi dan keperluannya wa fakrihi dan kefakirannya yaumal kiamah di hari kiamat. Esok dino kiamat dheweke butuh apa Gusti Allah ya moh ngurusi. Wis ngono. Wis ngono kuwi. Akhirnya faja'ala maka berbuat atau jadi ya. Sapa Muawiyah iku rajulan seorang laki-laki ala hawa ijinnas atas berbagai kebutuhannya manusia. Ya kan? Lah terus setelah itu ya akhirnya Muawiyah iki jadi pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik. Asale mokong iki Muawiyah iki. Ya, setelah dinasehati oleh Abi Maryam dengan hadis dari Rasulullah, alhamdulillah dia nurut. Dia nurut. Jadi faja'ala Muawiyatu rajulan ala hawa ijinnas. Dia menjadi seorang pemimpin yang ngurusi betul kebutuhannya orang-orang itu. Oke ya, cukup ya.